Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja ya. Jadi di sini saya kedatangan HP Vivo Y81. Ini dalam kondisi mati total. Kronologinya lupa tidak dicas sampai HP mati. Akhirnya dicas nggak ngangkat. Jadi langsung saja ya, kita buka untuk backdoornya. Kita tahu untuk Vivo Y81 itu menggunakan baterai tanam, dimana untuk penyakit baterai tanam itu kalau kelupaan dicas itu baterainya bisa mati suri. Jadi di sini langsung saja saya cek untuk ke konektor baterainya apakah ada masalah. Ini kita buka dulu dan kebetulan HP-nya masih segel ya, HP-nya masih segel, jadi saya coba untuk selamatkan segelnya. Ini saya selamatkan segelnya, ternyata susah ya, tidak bisa ya, itu saya congkel itu tidak bisa, jadi akhirnya kita jebol saja untuk segelnya. Jadi kalau saudara semua menemukan HP yang masih segel itu sebisa mungkin diselamatkan untuk segelnya. Karena siapa tahu untuk usernya masih butuh ya untuk segelnya. Tapi jika tidak bisa diselamatkan, ya sudah ditembus saja. Ini kita buka untuk penutup konektor baterai. Jadi konektor baterai itu ada penutup sengnya itu ya, aluminiumnya. Nah itu kita buka untuk lepaskan konektor baterainya untuk mencari titik test point jalur positif baterai. Jadi untuk ngecek ke power supply apakah mesin ada yang konslet atau ada yang bermasalah seperti itu. Dan di sini untuk baterainya kita lepaskan dulu ya. Nah ini rupanya HP masih baru ya, jadi untuk perekat baterainya itu masih sangat lengket. Jadi saya buka saja menggunakan mika dan dibantu dengan thinner untuk pelepasan perekat baterainya. Nah, ini kita lepaskan. Di sini perlu diperhatikan ya, untuk pelepasan baterai tanam itu harus hati-hati karena di balik baterai itu ada fleksibel penghubung mesin atas ke mesin bawah dan juga untuk fleksibel dari LCD biasanya. Ini saya lepaskan secara perlahan dan dibantu dengan thinner supaya lebih mudah. Setelah itu sedikit kita congkel untuk melihat apakah jalur fleksibelnya aman, sentosa atau ikut terangkat bersama baterai. Kalau ikut terangkat itu biasanya rawan putus ya, untuk fleksibelnya. Nah, ini coba sambil saya intip, ternyata aman ya, nggak ikut terangkat dengan baterai. Nah, ini setelah terangkat sedikit kita coba lepaskan dengan tangan saja untuk perekat baterainya. Nah ini baterai sudah terangkat, kita lepaskan untuk perekatnya. Nah itu sudah terlepas dan kita cek untuk fleksibelnya apakah aman. Ternyata aman ya, fleksibelnya tidak ikut terangkat. Dan biasanya kalau untuk HP yang sudah lama itu biasanya perekat baterainya itu kita tarik baterainya saja perekatnya sudah lepas mas. Karena ini sebenarnya HP-nya masih baru, jadi lumayan agak susah. Dan di sini kita tentukan titik positif baterainya dengan menggunakan avometer
di ohm kali 1. Nah itu sudah ketemu ya titik positif dan negatif baterainya. Setelah ketemu titik positif negatif baterainya di mesin, kita cek untuk kita cocokkan ya dengan titik positif dan negatif baterainya di konektor baterai. Tadi itu kita bisa lihat untuk titik positifnya itu sebelah kiri, tinggal kita cocokkan saja dengan baterainya. Berarti untuk yang di sebelah kiri itu positif dan sebelah kanan negatif. Jika baterai kita balik, kita telentangkan, itu sebelah kanan ya positifnya, seperti itu. Lalu kita tes untuk baterainya apakah ada isinya dengan voltmeter atau avometer di DC 12 volt ya. Dan ternyata setelah saya cek itu baterainya sebenarnya ada ya isinya, karena baterai saya cek sudah ada tegangannya. Itu saya cari untuk titik test point jalur positif di mesin ya, untuk pengecekan melalui power supply dengan cara jarum negatif voltmeter kita tempelkan di jalur positif baterai, dan untuk jalur positif voltmeter kita cari di test point yang kuning-kuning itu, bulat-bulat itu. Dan itu ketemu ya untuk test point jalur positif baterainya di tengah. Ada yang bulat-bulat itu, yang sebelah tengah itu adalah jalur test point positif baterai. Kita tambahkan flux saja ya, untuk nanti kita tambahkan timah untuk pengecekan di power supply apakah mesinnya ada masalah atau aman sentosa. Kita tambahkan timah sedikit setelah kita tambahkan flux, dan habis itu kita tambahkan untuk timah gulung secukupnya saja. Nah setelah itu kita putus, kita potong timah gulungnya. Nah itu nantinya kita sambungkan ke jalur positif power supply ya, untuk pengecekan mesin apakah mesinnya yang bermasalah. Nah setelah kita taruh di power supply untuk jalur positifnya di timah tadi dan negatifnya di mesin, ternyata mesinnya nyala ya, tidak ada masalah. Kita kasih tegangan di 4 volt dan itu nyala. Kita tunggu apakah nyala normal ataukah yang lugu. Ternyata normal ya, ternyata normal, tidak ada masalah. Jadi di sini baterai tidak ada masalah, mesin juga tidak ada masalah ya. Jadi ini saya belum merepair apapun, hanya melakukan pengecekan, ternyata tidak ada masalah semua. Nah setelah itu kita lepaskan test pointnya. Setelah kita lepas untuk test pointnya, langsung saja kita tes dengan baterainya ya, apakah dilakukan pengecasan bisa nyala. Ini saya tancapkan kembali untuk konektor baterainya dan saya lakukan pengecasan dengan menggunakan power supply ya. Saya pengecasan di tegangan 5,4 volt dan ternyata nyala ya. Ya itu nyala normal. Kita masih loading, kita tunggu saja. Bisa dilihat ya, padahal tadinya itu HP masuk, saya tes menggunakan pengecasan power supply itu tidak mau nyala. Dan ini bisa kita lihat pengecasannya normal. Jadi kadang kita dapat servisan yang seperti ini ya. Jadi banyak awalnya masuk mati total, tapi user tahunya mati total karena terlambat ngecas, seperti itu. Jadi masuk mati total, kita cek dengan pengecasan tidak bisa,
dan ternyata setelah kita bongkar itu normal semua, kita pasang lagi langsung nyala seperti itu. Dan ini langsung saja ya kita lakukan pemasangan dengan menambahkan double tip di balik baterainya, karena untuk perekat baterainya tadi kan kita kelentek ya, jadi kita tambahkan double tip saja. Itu kita paskan. Kita paskan, dan jangan lupa untuk di balik fleksibelnya itu kita double tip juga ya, karena untuk fleksibelnya tadi sempat terkena thinner, jadi sudah lumayan tidak lengket ya, jadi kita tambahkan double tip kembali supaya saat pembongkaran kembali itu fleksibelnya tidak ngangkat ya, karena fleksibel kalau waktu kita selipkan mika itu ngangkat ikut baterai, itu rawan putus ya. Setelah itu kita kelentek saja untuk yang di double tip fleksibelnya. Jadi kita lakukan pengelentekan dan kita rekatkan kembali dengan fleksibel. Dan untuk di atasnya fleksibel itu tidak perlu kita berikan double tip ya, jadi biarkan saja buat selah untuk menyelipkan mika, jadi biar lebih mudah untuk melakukan pelepasan kembali nantinya. Itu yang kita tambahkan double tip yang tengahnya saja ya, jangan di atas fleksibelnya, supaya fleksibelnya nanti nggak ikut terangkat saat melakukan pengangkatan baterai. Itu kita paskan, kita potong. Dan setelah itu kita kelentek untuk double tipnya. Kita kelentek, kita presisikan sepresisi mungkin. Dan setelah double tip kita kelentek ya sudah, tinggal kita pasangkan untuk baterainya. Setelah kita pasang baterainya, kita pasang untuk penutup konektornya sebelum kita baut ya. Setelah itu baru kita baut kembali. Kita baut kembali, kita rekatkan kembali. Setelah dipastikan bautnya sudah kencang semua, setelah bautnya kencang semua, tinggal kita pasangkan kembali untuk backdoornya ya. Kita rapatkan untuk backdoornya. Setelah kita rapatkan, kita coba untuk melakukan pengecasan kembali sampai baterai full seperti itu. Nah, ini sudah rapat. Jangan lupa dipasang untuk SIM-nya.
Jadi untuk HP Vivo Y81 ini sebenarnya nggak rusak ya, hanya mungkin baterai kehabisan, jadi apabila dicas itu tidak bisa ngangkat ya. Nah ini setelah saya pasang semua, kita lakukan pengecasan dan kita nyalakan, tinggal kita tunggu saja sampai full baterainya dan nota siap cair. Jadi seperti itu ya untuk kasus Vivo Y81 mati total karena baterai terlalu habis atau telat melakukan pengecasan. Karena untuk baterai tanam apabila telat melakukan pengecasan itu tidak bisa ngangkat apabila dilakukan pengecasan. Cukup itu saja ya, semoga bermanfaat.